Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Syahril dengan NIM 24602045. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu konsep identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Lalu, menurut Anthony De Smet tahun 1991, identitas nasional mencakup yang pertama yaitu wilayah historis, yang kedua mitos-mitos dan memori histori bersama, yang ketiga budaya publik masa yang sama, yang keempat hak dan kewajiban hukum yang sama, yang kelima ekonomi bersama dengan mobilitas teritorial. Lalu kita memasuki elemen-elemen identitas nasional Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila, 5 prinsip yang menjadi nafas kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, bukan sekedar simbol, tetapi fondasi utama identitas nasional kita. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kelima silanya menjadi landasan konstitusional bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila menjadi bintang penuntun yang mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia, menjadi kompas moral dan etika dalam pengambilan keputusan bernegara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila adalah way of life bangsa Indonesia. 5 nilai fundamentalnya mencerminkan karakter bangsa yang religius sila pertama, humanis sila kedua, nasionalis sila ketiga, demokratis sila keempat, dan berkeadilan sosial sila kelima. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila menjadi pengikat persatuan. Nilai-nilainya menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Pancasila menjadi identitas ideologis yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Ideologi yang tidak ekstrim kanan maupun kiri, namun mengambil nilai-nilai terbaik demi kemanusiaan dan keadilan. Kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu. Dulu Sumpah Pemuda namanya bukan Sumpah Pemuda, tapi namanya Sumpah Setia. Setelah beberapa hari, Sumpah Setia dibacakan, akhirnya berganti nama menjadi Sumpah Pemuda sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya momen pemuda dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu isi Sumpah Pemuda adalah satu bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kala itu, Indonesia begitu banyak bahasa daerah, namun semua sepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang lahir dari bahasa Melayu untuk menyatukan bangsa. Hal ini ditetapkan pada Kongres Pemuda II, di mana bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan pemersatu bangsa yang memiliki beragam latar belakang suku, adat, dan budaya bangsa. Bahasa Indonesia juga menjadi simbol persatuan identitas nasional dan kesetaraan. Bahasa Melayu dipilih karena kesederhanaan tata bahasanya, fleksibilitas, serta kemampuannya untuk dipelajari oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Momen-momen istimewa ini terjadi pada Kongres Pemuda II, yang akhirnya kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya yang ketiga yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih adalah bendera nasional Indonesia yang terdiri dari 2 warna, yaitu pertama berwarna merah, melambangkan keberanian dan perjuangan. Lalu yang kedua yaitu berwarna putih, melambangkan kesucian dan kemurnian cita-cita bangsa Indonesia. Bendera ini pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proporsi bendera adalah 2:3, dengan bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih dengan luas yang sama. Selanjutnya yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang menggambarkan burung Garuda dengan perisai di delanya yang membuat simbol-simbol Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa melambangkan bintang emas di tengah perisai. Lalu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab melambangkan rantai emas. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia melambangkan pohon beringin. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melambangkan kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melambangkan padi dan kapas. Lalu selanjutnya lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman dan pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928. Lagu ini memiliki 3 stansa, meskipun yang biasa dinyanyikan adalah stansa pertama. Lagu ini mengekspresikan cita-cita kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Lirik pertamanya berbunyi Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, yang menggambarkan
menandakan kecintaan pada tanah air dan semangat kemerdekaan. Simbol-simbol negara ini memiliki peran penting dalam membangun identitas nasional dan rasa persatuan di antara rakyat Indonesia yang beragam. Mereka hadir dalam berbagai acara resmi kenegaraan, kompetisi internasional, dan perayaan nasional sebagai pengingat akan nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke dinamika identitas nasional dalam sejarah Indonesia. Pertama, periode prakemerdekaan, yaitu pembentukan kesadaran nasional. Identitas nasional Indonesia mulai terbentuk pada awal abad ke-20 melalui gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh kalangan terpelajar pribumi. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 menandai kebangkitan nasional Indonesia. Organisasi-organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Indisjust Partij, dan Perhimpunan Indonesia menjadi wadah perjuangan yang menyebarkan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme. Yang kedua yaitu periode revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Konsolidasi identitas nasional. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi puncak perjuangan dan sekaligus awal dari konsolidasi identitas nasional. Pada periode ini, identitas nasional Indonesia diperkuat melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Perang kemerdekaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke menciptakan pengalaman kolektif yang memperkuat rasa kebangsaan. Yang ketiga yaitu era demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, yaitu pencarian format identitas nasional. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949, Indonesia memasuki era demokrasi liberal yang ditandai dengan diberlakukannya UUD pada tahun 1950. Pada periode ini terjadi dinamika politik yang intens dengan munculnya berbagai partai politik yang mewakili beragam ideologi dan kepentingan. Perdebatan tentang dasar negara, bentuk negara, dan arah pembangunan mencerminkan proses pencarian format identitas nasional yang tepat untuk Indonesia. Selanjutnya, era demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu radikalisasi identitas nasional. Dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menandai berakhirnya era demokrasi liberal dan dimulainya era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Pada periode ini, identitas nasional Indonesia diradikalisasi melalui konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, komunisme, dan politik konfrontal dengan negara-negara barat. Soekarno berupaya membangun identitas nasional dengan imperialisme dan anti-kolonialisme melalui politik luar negeri yang aktif dan mandiri. Selanjutnya, era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, standarisasi dan depolitisasi identitas nasional. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menetapkan pendekatan berbeda dalam membangun identitas nasional. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama. Identitas nasional standarisasi melalui penafsiran tunggal terhadap Pancasila dalam bentuk pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 dan indoktrinasi nilai-nilai negara melalui jalur pendidikan formal. Lalu yang terakhir yaitu era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu demokratisasi dan desentralisasi identitas nasional. Jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 membuka babak baru dan dinamika identitas nasional Indonesia. Era reformasi ditandai dengan demokratisasi politik, desentralisasi kekuasaan, dan pengakuan terhadap keberagaman kultural. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan umum yang lebih demokratis, dan pemberian otonomi daerah mengubah landscape politik Indonesia secara signifikan. Selanjutnya, ke strategi penguatan identitas nasional, yaitu pendekatan multidimensi yang berisi pertama, revitalisasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, penguatan literasi digital dan literasi budaya. Yang ketiga, dialog antar kelompok dan penguatan nilai-nilai inklusif. Yang keempat, pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Yang kelima, keteladanan pemimpin dan penegakan hukum yang adil. Yang keenam, pelestarian budaya lokal dengan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Lalu selanjutnya ke peran berbagai sektor. Yang pertama, pemerintah, yaitu regulasi dan kebijakan yang mendukung identitas nasional. Kedua,
kedua, pendidikan, yaitu penguatan karakter dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, media, yaitu penyebarluasan nilai-nilai positif dan kontranarasi. Yang keempat, masyarakat sipil, yaitu dialog dan gerakan sosial untuk keberagaman. Yang kelima, keluarga, yaitu penanaman nilai dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tantangan identitas nasional di era kontemporer. Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama dalam mempertahankan identitas nasionalnya, yaitu yang pertama, globalisasi dan pengaruh budaya asing yang mencakup pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positifnya yaitu yang pertama, kesempatan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Yang kedua, pertukaran pengetahuan dan ide inovatif. Yang ketiga, peluang ekonomi dan kerjasama internasional. Lalu pengaruh negatifnya yaitu yang pertama, fenomena westernisasi, Korean Wave, dan Japanisasi. Kedua, melemahnya daya tarik budaya lokal di kalangan generasi muda. Yang ketiga, konsumerisme dan individualisme menggerus gotong royong dan kebersamaan. Yang keempat, homogenisasi budaya global mengancam keunikan budaya lokal. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu radikalisme dan intoleransi yang berisi manifestasi dan akar masalah. Manifestasinya yaitu yang pertama, penutupan rumah ibadah dan diskriminasi kelompok minoritas. Yang kedua, penyerangan terhadap kelompok yang dianggap sesat. Dan yang ketiga, penyebaran narasi intoleran melalui internet dan media sosial. Lalu akar masalahnya yaitu ketidakpuasan sosial ekonomi, krisis identitas di sebagian masyarakat, transnasionalisme agama dan ideologi transnasional, dan yang terakhir kontestasi antara nilai nasionalisme dan identitas religius transnasional. Yang ketiga yaitu separatisme dan politik identitas yang berisi tantangan separatisme yaitu gerakan separatis sebagai ancaman laten, contohnya yaitu Papua. Lalu ketidakadilan ekonomi dan marginalisasi politik. Lalu perbedaan identitas kultural yang tidak terakomodasi. Selanjutnya ke politik identitasnya, yaitu menguatnya politik berbasis etnis, agama, dan kedaerahan, tribalisme digital di media sosial, ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, dan yang terakhir yaitu persepsi Jawa sentris dalam kebijakan pembangunan nasional. Yang keempat, krisis keteladanan dan degradasi moral, yaitu krisis keteladanan yang berisi korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan elit, sinisme dan apatisme masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, inkonsistensi antara ucapan dan tindakan para pemimpin. Lalu degradasi moral yang berisi meningkatnya kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan pornografi, tergerusnya nilai-nilai religiositas, kesusilaan, dan kesopanan, pengaruh media massa dan industri liburan yang menekankan sensasionalisme, minimnya filter efektif terhadap konten negatif di era digital. Lalu yang kelima yaitu disrupsi digital dan post-truth politik. Tantangan era digital yang pertama, fenomena post-truth yaitu emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta. Yang kedua, penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. Yang ketiga, echo chamber dan polarisasi sosial politik. Yang keempat, pergeseran kewarganegaraan digital dan teritorial ke komunitas virtual. Lalu dampak terhadap identitas nasional adalah kesulitan membangun narasi nasional yang inklusif, fragmentasi sosial berdasarkan afiliasi online, menurunnya kohesi sosial dan solidaritas nasional, tantangan mempertahankan otoritas negara di ruang digital. 6 yaitu tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Berisi kerentanan Indonesia yaitu deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Lalu kenaikan permukaan air laut mengancam negara kepulauan, bencana hidrometeorologis yang semakin sering terjadi. Hubungan dengan identitas nasional yaitu tergerusnya kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, marginalisasi masyarakat adat sebagai penjaga kearifan lokal, kebutuhan membangun identitas baru sebagai bangsa yang berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab global identitas sebagai paru-paru dunia. Baik, kesimpulannya yaitu identitas nasional Indonesia bersifat majemuk dan dinamis. Perjalanan sejarah Indonesia mencetak berbagai fase perkembangan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Diperlukan strategi komprehensif untuk memperkuat identitas nasional Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas nasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.